Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi mengenai dakwah melalui komunikasi massa dan media sosial. Yang pertama, teman-teman sudah memahami bagaimana atau apa pengertian dari komunikasi massa itu ya, karena ini sudah kita bahas di pertemuan kedua, bahwa seperti namanya, komunikasi massa itu artinya kita melakukan komunikasi atau pesan kita itu disampaikan melalui media massa kepada sejumlah orang, yang dimana orang-orang tersebut itu secara heterogen, artinya selalu ada perbedaan, baik itu perbedaan profesi, perbedaan usia, perbedaan latar belakang dan sebagainya. Jadi sifatnya adalah heterogen. Kemudian tidak dikenal namanya satu persatu atau anonim ya. Jadi terkadang kita sebagai pemilik akun atau misalnya dai ketika melakukan dakwah menggunakan komunikasi massa itu pastinya kita tidak mengenal satu sama lain antara dai dan mad'u. Bahkan bisa jadi mad'u yang menjadi sasaran itu lebih banyak dari apa yang kita targetkan. Kemudian melalui media cetak maupun elektronik. Kalau media cetak seperti contohnya misal dakwah melalui penulisan di buku, kemudian dakwah melalui koran atau majalah. Kalau elektronik seperti yang teman-teman sering lihat, media elektronik ini bisa dilihat dari contohnya adalah penggunaan YouTube, kemudian penggunaan media sosial seperti Instagram, Twitter, atau misalnya TikTok dan sebagainya. Nah, sehingga pesan ini dapat diterima oleh massa atau oleh banyaknya orang itu dalam waktu yang sama atau sesaat gitu ya. Jadi waktunya itu cepat sehingga seringkali menggunakan media sebagai bantuan dalam melakukan komunikasi massa. Kemudian ciri-ciri komunikasi massa ini ada 4. Yang pertama, bersifat tidak langsung. Ini teman-teman sudah tahu ya, karena menggunakan media tadi sebagai salah satu bantuan untuk menyebarkan informasi atau pesan kepada banyaknya orang. Kemudian yang kedua, bersifat satu arah ya. Seringkali kita sebagai pemilik akun atau penyebar informasi maupun kita sebagai dai itu tidak tahu siapa mad'u kita gitu ya, atau tadi satu arah. Kita tidak bisa memberi tanggapan, bukan memberi tanggapan, jadi memberi kesempatan untuk mad'u memberikan tanggapan gitu ya. Meskipun memang kalau sekarang sudah berkembang seperti contoh di media sosial itu sudah banyak kolom-kolom komentar ya, sehingga ketika dakwah itu disampaikan melalui media sosial maka tanggapan itu bisa diterima gitu. Kemudian bersifat terbuka ya, bersifat terbuka itu artinya memang bisa diakses oleh berbagai macam orang yang berbeda-beda. Selanjutnya mempunyai publik yang tersebar secara geografis gitu. Misalnya teman-teman sekarang berada di Pekalongan, bisa jadi komunikasi massa ini bisa diakses oleh para mad'u yang berada di luar pulau misalnya, atau bahkan secara internasional. Kemudian perbedaan dakwah interpersonal dengan dakwah komunikasi massa, yang pertama, dakwah secara langsung atau interpersonal itu biasanya stimulinya dapat diterima langsung oleh mad'u ya. Pesannya diterima kemudian langsung difahami oleh mad'u. Sedangkan kalau misalnya komunikasi massa itu biasanya secara tidak langsung karena ada media yang menjadi bantuan untuk menyebarkan informasi tersebut. Kemudian yang kedua, dai mad'u bisa berinteraksi sosial secara langsung. Kalau misalnya komunikasi massa itu biasanya bersifat satu arah seperti yang tadi saya contohkan. Kemudian yang ketiga, dakwah langsung menyampaikan materi yang ditujukan pada mad'u yang biasanya secara terbatas. Misalnya dakwah di komunitas panti asuhan, kemudian dakwah di kampus misalnya, sehingga mad'unya itu bisa dibatasi. Misal dibatasi kalau di kampus ya mahasiswa, pegawai, dosen dan sebagainya gitu ya. Sedangkan kalau di media sosial atau komunikasi massa orang itu bisa mengakses dakwah ini kapanpun dan siapapun dengan latar belakang apapun. Selanjutnya kondisi mad'u dan suasana dakwah.
akan sama jika dilakukan secara langsung. Misalnya ya, kalau teman-teman mendengar dakwah langsung atau interpersonal itu misal waktunya sudah sangat malam, kemudian orang-orang menjadi ngantuk gitu. Jadi beberapa orang mengalami hal yang sama, atau misalnya karena terlalu lama dakwah yang disampaikan akhirnya merasa lapar atau merasa kelelahan atau bosan. Nah, sedangkan kalau komunikasi massa karena berada di tempat yang berbeda dengan dai tersebut, maka kondisi psikologisnya pun akan berbeda. Selanjutnya, karakteristik dakwah komunikasi massa. Yang pertama, arus informasi dakwah terkendali pada pemilik akun atau penyampai pesan atau dai-nya sendiri. Sehingga sebagai dai ketika menggunakan dakwah komunikasi massa itu harus tahu persis siapa yang menjadi sasaran dan bagaimana cara mengendalikan media supaya dakwah yang atau materi yang disampaikan itu bisa diterima. Kemudian yang kedua, reaksi mad'u atau umpan balik hanya dilakukan melalui beberapa saluran. Kalau zaman dulu itu misal dakwah menggunakan media cetak maupun media elektronik seperti TV, radio, itu hanya bisa mendapatkan tanggapan melalui media-media tertentu, contohnya melalui email, atau misal kalau dalam koran itu ada surat pembaca gitu ya, atau melalui kontak dari media yang menyebarkan dakwah tersebut gitu ya. Sedangkan kalau sekarang ini kan sudah berkembang sehingga tadi seperti yang saya sampaikan, ketika kita berdakwah melalui media massa itu orang-orang atau para mad'u itu bisa memberikan tanggapan dengan like misalnya atau memberikan komentar. Selanjutnya yang ketiga, terbatas pada apa yang bisa dilihat dan didengar, seperti contohnya misalnya YouTube maupun TV, dan juga atau apa saja yang bisa kita lihat hanya pada pemikiran dai. Jadi pemikiran dai itu bisa kita lihat dari hanya sebuah tulisan dalam buku atau misalnya dalam bentuk surat kabar. Kemudian yang terakhir, suara dan isi dakwah yang paling penting seperti bahasa yang digunakan dan materi yang disampaikan. Jadi memang yang paling penting dalam komunikasi massa itu adalah volume atau suara. Jadi harus jelas suaranya dan bahasa yang digunakan itu harus betul-betul sederhana dan mudah difahami gitu ya. Karena tadi kurangnya akses atau tanggapan dari para mad'u atau karena tidak ada interaksi langsung dengan dai, maka bahasa yang digunakan itu memang harus jelas. Kemudian pemberdayaan mad'u yang kritis terhadap media massa. Jadi manusia sebagai khalifah tidak menyalahkan media karena kekuatan media ini sebetulnya akan menurun jika masyarakat tidak mengonsumsinya, misalnya tidak membaca koran, kemudian tidak mendengar radio, atau misalnya tidak menonton TV atau media sosial, sehingga sebetulnya yang menjadi masalah di dalam perkembangan saat ini bukan medianya, tetapi siapa penggunanya, gitu ya. Sehingga kita baik sebagai dai maupun mad'u perlu bersikap kritis, gitu. Terutama memang sebagai mad'u, yang pertama jadikan media sebagai sahabat. Artinya pesan media itu memang harus diseleksi, disesuaikan dengan kebutuhan dan peningkatan kompetensi diri kita, ya. Jadi jangan asal-asalan lah gitu. Kemudian yang kedua, pengguna media yang kritis, artinya kita pasti harus selain tadi kita memilah dan memilih, kita juga harus bisa melakukan pengolahan pesan. Artinya seperti ketika ada satu berita, apalagi belum tentu kebenarannya, maka kita tidak langsung menganggap hal tersebut adalah berita yang fakta gitu. Tapi kita harus tahu dulu sumbernya dari mana, apakah misalnya informasi tersebut memang betul-betul disampaikan oleh yang berwenang atau bukan gitu. Kemudian keseimbangan pesan, artinya baik itu kabar buruk maupun kabar baik itu bisa menjadi teladan bagi kita gitu ya. Bukan berarti karena kita menghindari hal-hal yang misalnya tidak sesuai dengan kebutuhan, maka kita mencari informasi yang baik-baik terus gitu. Ada kalanya kita mencari informasi-informasi mengenai kabar buruk. Misalnya kemarin ketika pandemi COVID-19, ya bolehlah teman-teman mencari informasi terkait dengan perkembangan virus COVID-19 saat ini
gitu ya. Tetapi di aksesnya ini harus diseimbangkan dengan yang positif. Misalnya yang positif seperti ternyata meskipun banyak yang terdampak atau terkena COVID, tetapi juga banyak orang yang sembuh gitu. Kemudian faktor yang mempengaruhi reaksi komunikasi massa, yang pertama pertemuan dengan media, kemudian yang kedua pola penggunaan dan kepuasan dai mad'u, yang ketiga motif kognitif yaitu kebutuhan informasi, yang keempat pengembangan aspek kognitif, dan yang terakhir motif afektif dan gratifikasi media. Yang pertama, pertemuan dengan media menurut Defleur dan Boll Research ini menentukan ada 3 karakteristik yang mempertemukan kita dengan orang lain melalui media. Yang pertama, karena adanya perbedaan individual, meliputi perbedaan organisasi, kemudian kondisi psikis kita, baik itu kondisi fisik atau biologis, kemudian bagaimana sikap dan nilai kita, pengalaman, dan juga hubungan interpersonal. Selanjutnya, perbedaan kategori sosial, yaitu meliputi latar belakang pendidikan ya, kemudian profesinya apa, dan juga status ekonomi, baik itu rendah, menengah, maupun menengah ke atas. Kemudian perbedaan hubungan sosial dipengaruhi oleh perbedaan perbedaan antar individu, dan perbedaan sosial itu juga bisa membantu kita untuk saling bertemu di media. Selanjutnya, pola penggunaan kepuasan. Jadi ada berbagai kebutuhan manusia yang harus dipuaskan melalui media massa. Seperti contohnya ya, seringkali kita menggunakan media sosial itu untuk mencari hiburan itu. Atau ada juga orang yang ternyata menggunakan media sosial itu sebagai pelarian, sehingga isinya itu seperti status-status untuk meluapkan kemarahan, kemudian foto atau gambar-gambar yang menunjukkan emosi negatif maupun positif. Jadi itu sebagai pelarian dari masalah di dunia nyata. Kemudian dai yang akrab dengan media massa mampu meneliti pola penggunaan dan kepuasan mad'u terhadap media. Selanjutnya, motif kognitif kebutuhan informasi. Yang pertama, teori konsistensi, artinya ternyata kita terkadang memiliki kebutuhan untuk mencari solusi masalah gitu ya. Selain tadi mencari hiburan maupun pelarian, kita terkadang menggunakan media sosial itu untuk mencari solusi. Apakah misalnya mencari solusi melalui peningkatan motivasi, atau misalnya teman-teman yang tidak tahu terkait dengan informasi tertentu, kalau buka media sosial jadi tahu atau paham misalnya ya. Nah, terkadang media massa lebih efektif dalam menyelesaikan konflik gitu. Nah, ini yang sering digunakan oleh pejabat kita, salah satunya. Ternyata penggunaan media massa itu lebih cepat atau lebih efektif ketimbang secara personal ya. Contohnya misal kalau zaman-zaman pilkada saat ini, lebih sering para calon-calon pilkada itu yang calon DPR atau DPD itu lebih efektif kalau mereka mengiklankan melalui media sosial dibandingkan mereka mengiklankan datang satu persatu ke rumah orang gitu ya, kemudian memperkenalkan diri. Kemudian teori atribusi, artinya ini adalah kebutuhan untuk memperoleh dukungan, seperti misalnya mencari faktor penyebab masalah itu apa. Contohnya ya, misal kita mau mengetahui tentang penyakit gagal ginjal misalnya, maka kita mencari di media sosial informasi terkait gagal ginjal tersebut, penyebabnya apa, kemudian siapa pelakunya gitu ya. Misalnya kita, siapa saja yang bisa memiliki peluang untuk mengalami gagal ginjal misalnya. Selanjutnya terjadi berbagai peristiwa lainnya. Yang ketiga adalah teori kategorisasi, artinya kebutuhan untuk mengelompokkan pengalaman. Ini memberikan inspirasi dan memperkokoh konsep gitu. Misalnya, aduh saya orang introvert yang kok kayaknya saya nggak pernah mencapai prestasi ya. Setelah melihat media sosial, ternyata orang-orang pintar juga ada ya yang orang introvert misalnya. Nah, itu adalah sebagai bentuk dukungan untuk kita bahwa orang yang seperti kita pun bisa sukses gitu. Kemudian yang terakhir, teori objektivitas, artinya kebutuhan untuk memperkuat pengalaman, seperti mendapatkan petunjuk terhadap kondisi fisik maupun psikis kita ya. Seperti contohnya, kalau saya depresi maka gimana ya cara penanganan menurut psikiater atau psikolog misalnya gitu. Kemudian
pengembangan aspek kognitif. Yang pertama, teori otonomi, yaitu media sebagai tempat aktualisasi diri dan identitas diri. Ya, jadi banyak orang yang kreatif, akhirnya misal menggunakan media sosial sebagai salah satu media yang bisa menghasilkan uang gitu. Para konten-konten kreator YouTube misalnya, ataupun para vlogger dan sebagainya, itu ternyata menjadi otonom atau bisa memberikan kepuasan aktualisasi diri tadi. Kemudian teori stimulasi, media menyajikan informasi baru, kalau ini jelas ya. Kemudian teori etiologis, yaitu media sebagai sarana dalam mencocokkan persepsi kita. Betul nggak sih anggapan kita tentang sesuatu? Atau misalnya betul nggak sih COVID-19 itu saat ini memang sudah hilang di Indonesia misalnya. Nah, maka kita mencari tahu lah melalui media sosial. Kemudian teori utilitarian, media sebagai peluang untuk memperoleh informasi yang berguna untuk keterampilan-keterampilan baru. Ya seperti contoh saat ini banyak yang mengiklankan cara-cara, misalnya cara bagaimana sih memasak dengan beberapa bahan yang seadanya, misal seperti itu, atau bagaimana cara-cara berolahraga tanpa harus ke tempat atau nge-gym ke tempat olahraga gitu ya. Nah, itu adalah contoh teori utilitarian. Selanjutnya, mode motif afektif dan gratifikasi media. Ini ada 8. Saya sebutkan satu persatu dulu. Yang pertama, teori reduksi tegangan. Artinya media dapat mengurangi keteganan atau tekanan. Ya, tadi biasanya dijadikan sebagai pelarian, sehingga kalau saya mengakses media itu saya merasa lebih tenang, kemudian lebih plong gitu, lebih lega. Selanjutnya teori ekspresif, ya ini media sebagai sarana untuk mengekspresikan diri. Contohnya ya orang-orang yang kreatif, tadi banyak ide, mengekspresikan melalui penggunaan media, atau misal orang-orang yang sering update status terkait dengan kondisi dirinya. Ini juga bisa masuk ke dalam ekspresi diri. Selanjutnya teori ego defensif, media untuk memperoleh informasi mengenai citra diri dan konsep hidup. Nah, ini tentu mencari informasi yang terkadang sesuai dengan pengalaman hidup kita gitu, untuk meningkatkan apakah citra diri kita itu betul apa enggak. Contohnya body image. Ya, misalnya kita merasa bahwa kok tubuh kita itu tidak ideal, atau misalnya kok kita kayaknya tidak perfect seperti yang kita inginkan. Ternyata di media sosial banyak orang-orang yang secara fisik itu tidak perfect, tetapi dia memiliki kreativitas atau memiliki prestasi yang luar biasa misalnya. Kemudian teori penonjolan, yaitu media sebagai sarana untuk mengembangkan potensi sehingga memperoleh penghargaan ya. Misalnya banyaknya followers gitu, tanpa membeli followers, tetapi followers itu memang aktif dan memang datang untuk mengapresiasi hasil kinerja kita misalnya. Kemudian prestasi, kesuksesan, dan juga kehormatan. Kemudian yang terakhir, teori peneguhan, artinya media sebagai imbalan untuk mendapatkan maksud saya media digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan imbalan ataupun apa yang kita inginkan, seperti contohnya uang, kemudian informasi maupun hiburan. Selanjutnya teori afiliasi, artinya media digunakan untuk memperoleh hubungan baik atau berinteraksi secara sosial dengan orang lain, atau misalnya teman-teman untuk meneguhkan hubungan dengan teman lamanya, jadi menggunakan media sosial. Selanjutnya teori identifikasi, artinya media sebagai alat untuk pemuas konsep diri kita ya, jadi menyesuaikan dengan konsep diri teman-teman itu seperti apa, sehingga penggunaan media itu biasanya akan sesuai dengan kebutuhan tersebut. Kemudian teori peniruan, artinya media menampilkan berbagai macam model-model untuk ditiru. Ya, seperti saat inilah. Ternyata banyak orang yang banyak anak-anak yang sekarang cita-citanya tidak lagi ingin menjadi guru, dokter, tapi lebih banyak yang ingin menjadi YouTuber misalnya, atau beauty vlogger dan sebagainya, karena banyak juga contoh-contoh yang menjadi kreator YouTube itu mereka lebih kaya gitu, menghasilkan uang yang banyak misalnya. Nah, itu juga sebagai teori peniruan.
Kemudian motif penggunaan media massa, manusia menggunakan media-media untuk memenuhi motif dalam mengurangi ketegangan, kemudian memenuhi kepuasan, mengisi eksistensi, mencari identitas diri, mempertahankan ego, pemuas konsep diri, dan meningkatkan citra diri. Artinya memang media ini memiliki banyak manfaat ya pada dasarnya. Sehingga sebetulnya kembali lagi kepada kita sebagai pengguna media tersebut harus bisa memfungsikan media ini secara optimal. Kemudian media akan bermanfaat untuk mengembangkan potensi dan berbagai dimensi dalam kehidupan kita. Selanjutnya efek media massa menurut Stephen ini ada 5. Yang pertama efek ekonomis ya, berkaitan dengan materi, keuangan misalnya. Kemudian kelancaran dalam usaha ya, menggunakan media dan sebagainya. Kemudian yang kedua efek sosial, tadi menjalin hubungan, mempererat tali silaturahmi misalnya. Kemudian yang ketiga efek penjadwalan kegiatan. Efek penjadwalan kegiatan itu jadi misal kita tahu kalau tayangan olahraga itu jadwalnya jam berapa, atau misalnya ketika jam istirahat itu saya bisa mengakses atau menonton tayangan-tayangan seperti apa. Kemudian efek penyaluran perasaan. Jadi yang keempat itu bisa menyesuaikan, apakah misalnya ketika kita marah, kita bisa menyalurkan nggak dalam bentuk konten-konten yang bisa diakses oleh orang lain gitu ya. Kemudian yang kelima efek perasaan terhadap media. Nah ini memang tergantung kepada manusia itu sendiri. Misalnya ada orang yang menggunakan media itu sangat senang, sangat bersemangat karena merasa media sangat bermanfaat. Tetapi ada juga beberapa orang yang merasa bahwa ternyata media itu merusak, karena balik lagi bisa jadi sikap dan bagaimana menggunakan media itu tidak secara optimal dan tidak disesuaikan dengan kebutuhannya. Selanjutnya efek kognitif media massa, yaitu yang pertama pembentukan citra. Citra dibentuk berdasarkan informasi yang kita terima, termasuk media massa meliputi citra diri kita, kemudian citra terhadap lingkungan kita, maupun citra terhadap ajaran-ajaran Islam gitu. Sehingga kalau misalnya kita melihat berita-berita yang menyangkut orang-orang dengan agama Islam, ada orang yang beranggapan bahwa ini misalnya ya kasus-kasus kemarin, ini kiai saja bisa melakukan atau bertindak korupsi misalnya, atau ini ustadz saja kok bisa melakukan kekerasan seksual misal. Nah itu adalah bagaimana media bisa membantu kita membentuk citra diri. Kemudian agenda setting, media massa mempengaruhi persepsi tentang apa yang dianggap penting melalui penyaringan berita, artikel, atau tulisan yang akan disiarkan. Kemudian yang ketiga efek prososial kognitif, artinya efek informasi yang diperoleh media ini tentu terhadap kognitif atau pengetahuan kita, atau bisa juga ini meningkatkan lebih lagi bukan hanya sebatas kognitif tetapi juga afektif. Afektif itu sudah sampai perasaan, jadi merasa butuh terhadap media, merasa tenang, merasa tidak cemas lagi dan sebagainya. Maupun efek behavioral itu dalam bentuk tindakan, misalnya meniru apa yang sudah kita tonton gitu ya, ingin bercita-cita sama seperti tokoh atau inspirator yang kita tonton dan sebagainya. Kemudian efek afektif media massa yaitu pembentukan dan perubahan, di mana ada 6 prinsip umum. Yang pertama persepsi selektif, yang kedua terpaan selektif, yang ketiga ingatan selektif, yang keempat proses kelompok, yang kelima norma kelompok, dan yang terakhir kepemimpinan opini. Kemudian rangsangan emosional, ini tentu yang seperti saya tadi tangkap bahwa setelah menggunakan media kita menganggap bahwa kita merasa puas atau kita merasa senang, kita merasa terhibur. Nah ini adalah rangsangan emosional. Kemudian yang terakhir rangsangan seksual. Nah bahkan media saat ini sering digunakan sebagai salah satu cara untuk memenuhi hasrat seksual seseorang ya, karena mempengaruhi rangsangan seksual pada penggunanya, yang berakibat fatal ketika rangsangan seksual itu malah meruntuhkan prinsip dan norma, terutama norma-norma sosial, norma hukum, maupun misalnya norma agama. Sehingga ada beberapa orang yang misalnya menganggap bahwa hamil di luar menikah itu adalah hal yang biasa
gitu ya. Itu adalah pengetahuan yang diperoleh dari banyak berita-berita yang beredar di media. Sehingga dia melakukan hal tersebut itu bukan karena kesadaran melanggar norma, tetapi karena merasa bahwa kejadian ini adalah kejadian yang sudah dimaklumi gitu. Kemudian efek behavioral media massa, yang pertama efek prososial behavioral, artinya ini berasal dari teori belajar sosial dari Bandura, yaitu perilaku berasal dari peniruan atau peneladanan. Kemudian yang kedua efek agresi, ya ini teman-teman bisa tahu ya, misalnya ada yang tawuran. Kemudian remaja itu karena melihat banyak video-video tawuran, akhirnya merasa bahwa dia terinspirasi atau melakukan tindakan yang sama dengan yang dia contoh gitu. Kemudian efek sosial, media mengukuhkan nilai lama dan menyebarkan nilai baru agar bisa menjaga keseimbangan sistem. Ya, selanjutnya praktek dakwah media massa. Jadi teman-teman silahkan bisa membuat kelompok secara mandiri ya, atau misal mau dibagi oleh ketua kelas boleh, terdiri dari 3-4 orang. Silakan bisa diskusikan materi dakwah yang nanti akan disampaikan itu seperti apa, dan media yang digunakan itu menggunakan media apa. Nah, saya spesifikkan saja menggunakan media yang elektronik ya, karena media cetak mungkin akan terlalu sulit atau terlalu lama. Kemudian durasi yang digunakan untuk dakwah tersebut minimal 3 menit. Selanjutnya buatlah dakwah media massa yang menarik dan mudah difahami. Kemudian share dakwah tersebut ke media sosial menggunakan salah satu akun dari salah satu anggota kelompok. Selanjutnya waktu pengerjaan saya beri waktu 1 minggu, sehingga teman-teman silahkan bisa share nama anggota kelompok, kemudian NIM dan juga link dari dakwah media sosial di WA group, tetapi di share-nya adalah ketika kita ketemu lagi di Rabu depan ya, ketika kuliah selanjutnya. Kemudian kelompok yang mendapatkan like terbanyak dari akun tersebut, maka akan saya berikan reward ya. Nah, setiap kelas hanya dipilih satu kelompok pemenang saja, sehingga silakan teman-teman bisa sekreatif mungkin, membuat dakwah semenarik mungkin, sehingga bisa mendapatkan apresiasi berupa like terbanyak gitu. Selamat berdakwah yang kreatif, semoga bermanfaat untuk materi hari ini. Saya mohon maaf jika tidak bisa mendampingi untuk berdiskusi mengenai materi hari ini. Semoga teman-teman selalu sehat dan ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.